Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Arjo Caksono dari kelas PIM NIM 2011180454. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi hari akhir. Materi hari akhir sendiri adalah materi dalam mata pelajaran akidah akhlak di kelas 9 semester ganjil. Langsung ke pembahasannya, yaitu adalah pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat sendiri memiliki arti berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah hancurnya atau musnahnya seluruh kehidupan yang ada di dalam bumi ini. Kehidupan di sini mencakup segala hal yang bernyawa, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya sesuatu hal yang memiliki nyawa. Yang selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang betapa hebatnya hari akhir itu. Di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Beriman kepada hari akhir sendiri adalah suatu cara mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk memenuhi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang adil. Yang selanjutnya adalah tentang macam-macam hari kiamat. Secara garis besar, hari kiamat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro dan juga hari kiamat kubro. Hari kiamat sugro sendiri adalah hari kiamat kecil, yang di sini adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Contoh kecilnya saja seperti pandemi yang kita jalani saat ini. Banyak sekali kematian yang terjadi akibat virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 atau kejadian pandemi ini bisa dikatakan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala panutan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Qasha ayat 88. Kiamat sugro sendiri bisa dikategorikan dalam kehidupan manusia, yaitu kematian adalah setiap mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Yang selanjutnya adalah kiamat kubro. Kita sering mendengar tentang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta sehingga alam ini berganti dengan alam yang lain, yaitu alam akhirat. Nah, kiamat kubro sendiri bisa dikatakan adalah kiamat yang sesungguhnya, kiamat yang kita tidak akan tahu kapan terjadinya. Lah, seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, maka apabila sangkakala sudah ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkanlah keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadi hari kiamat, dan terbelah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Lah, dari peristiwa ini banyak penjelasan bagaimana betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Setelah itu bumi akan terangkat dan tergoncang sangat hebat. Gunung-gunung terlempas dari tempatnya, berterbangan bagaikan debu dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa seberapa hebat dan seberapa dahsyat kiamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kiamat tersebut terdapat tanda-tanda hari kiamat yang biasa kita dengar, yaitu biasa turunnya Dajjal, matahari terbitnya dari timur, dan kaum wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya begitu.
Jadi dalam peristiwa sebelum datangnya hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu akan datang. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan datang?" Sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa hari kiamat itu sangat-sangat rahasia dan sangat-sangat dahsyat. Yang kedua, materi yang selanjutnya adalah tentang peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah atau alam kubur. Alam kubur sendiri adalah kurun waktu atau periode di antara saat kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitannya. Saat nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali manusia di hari pembalasan. Lah, alam kubur merupakan batas antara dunia yaitu dunia kita yang saat ini dan dunia akhirat atau alam akhirat. Setiap manusia akan mengalami alam kubur, dan alam kubur bersifat sementara, yaitu menunggu datangnya hari kiamat yang kemudian dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman bahwasanya ia memiliki arti sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Allah berfirman, sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja dan tidak di hadapan mereka adalah barzah atau pemisah. Sampai hari ini mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Ma'un ayat 99. Yang selanjutnya Yaumul Ba'ats. Apa sih Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, yang mana hari kebangkitan sendiri prosesi dibangkitnya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar atau hari perkumpulan. Yaumul Mahsyar adalah dikumpulkannya dari peristiwa-peristiwa Yaumul Ba'ats tadi, manusia-manusia yang sudah dibangkitkan dari alam kubur dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar, yang mana di situ adalah tempat pertimbangan atau tempat menimbang amal perbuatan masing-masing. Yang selanjutnya adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Hari perhitungan amal adalah perbuatan manusia yang selama hidup di dunia itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihisab, dinilai dari mana baiknya itu seberapa, buruknya itu seberapa, dan begitu. Dan semua anggota badan akan menjadi saksi sehingga tidak ada satu. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan terkait materi hari akhir di Madrasah Tsanawiyah kelas 9 semester ganjil. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk orang lain. Dan jika ada kesalahan secara teknis atau secara pengucapan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.